Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Akhul Islam, kita melanjutkan kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Masih kita di bab tentang keutamaan berpegang kepada sunnah dan bahaya daripada mengikuti kebid'ahan. Kita masuk hadis yang ke-51. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ala inna man kana qablakum min ahli al-kitabi iftaraqu ala 72 millah wa inna hadhihi al-ummata sataftariqu ala 73 72 fi an-nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jama'ah. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa zada fi riwayatin wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun tatajara bihimul ahwa kama yatajara al-kalabu bi sahibihi wa la yabqa minhu irqun wa la mafsalun illa dakhalah. Dari Muawiyah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri pada kami, di tengah-tengah kami, lalu beliau bersabda, ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari kalangan ahli kitab telah berpecah belah menjadi 72 millah. Dan sesungguhnya umatku ini yang akan berpecah menjadi 73 millah. 72 di neraka dan 1 di surga. Ia adalah al-jamaah. Dikeluarkan Ahmad, Abu Daud, dan Abu Daud memberikan tambahan dalam sebuah riwayat, dan sesungguhnya akan keluar pada umatku kaum-kaum yang mengalir pada tubuh mereka hawa nafsu, sebagaimana mengalirnya penyakit rabies di tubuh penderitanya. Tidak tersisa persendian kecuali akan dimasuki padanya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Hadis ini termasuk tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mengabarkan apa yang akan terjadi di masa depan dan ternyata terjadi. Rasulullah SAW bersabda bahwa ahli kitab telah berpecah menjadi 72 millah. Dan umat Islam ternyata berpecah menjadi 73 millah. 72 di neraka. Dan yang 1 itu di surga. Siapa mereka? Kata Rasulullah SAW, yaitu al-jamaah. Dan dalam sebuah riwayat, Rasulullah menafsirkan siapa itu al-jamaah. Kata Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu yang aku di atasnya dan para sahabatku. Itulah jalan keselamatan tersebut. Maka kewajiban kita adalah pertama, yang harus kita yakini pertama, bahwa yang Rasulullah kabarkan itu benar. Karena Rasulullah SAW itu tidak pernah bohong. Dan hadis tentang perpecahan umat ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh sekitar 12 atau lebih, bahkan 15 sahabat Nabi SAW. Jadi antaranya hadis Muawiyah ini dengan sanad yang sahih, di antaranya hadis Anas bin Malik, dan hadis Anas bin Malik saja ada sekitar 7 jalan. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ardah. Di antaranya juga hadis Sa'ad bin Malik, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan yang lainnya. Dan hampir lebih dari 15 ulama yang mensahihkan hadis tentang perpecahan umat ini.
Dan kita melihat dengan mata kepala dan ternyata benar. Ya. Muncul perpecahan pertama kali itu di zaman, ya, di akhir-akhir zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu arda. Yang ternyata diprovokasi, dan provokatornya adalah Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, yang kemudian berhasil memprovokasi massa di Kufah untuk memberontak dan berdemo kepada Utsman bin Affan dan minta supaya Utsman turun dari jabatan. Yang kemudian mereka tidak puas, lalu kemudian mereka mengepung rumah Utsman, dan ternyata para pendemo itu disusupi orang-orang yang memang benci kepada Islam. Maka terbunuhlah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardhah. Di zaman Ali bin Abi Thalib, kembali Abdullah bin Saba tidak diam. Dia menyebarkan pemikiran bahwasanya yang berhak menjadi khalifah sebetulnya adalah Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman tidak berhak. Bahkan di zaman Ali itu muncul pemikiran bahwa Jibril salah alamat. Yang harusnya kepada Ali, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di zaman Ali bin Abi Thalib muncul pemikiran bahwa Ali bin Abi Thalib itu Tuhan. Sehingga sebagaimana Imam Nasai meriwayatkan dalam sunannya, bahwa Ali bin Abi Thalib menangkapi orang-orang yang meyakini ketuhanan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu Ali menyuruh mereka bertaubat, dan mereka tidak mau bertaubat. Maka Ali kemudian membakar mereka hidup-hidup. Ternyata mereka semakin yakin bahwa Ali itu Tuhan. Kata mereka, tidak ada yang mengadab dengan api kecuali Tuhan. La ilaha illallah. Itu sudah muncul di zaman Ali bin Abi Thalib, saudaraku sekalian. Pemikiran Khawarij yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, yang mereka adalah Haruriyah. Di mana kelompok Haruriyah ini muncul saat terjadi peperangan antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah. Ketika itu terjadi perang karena kesalahpahaman antara Ali dan Muawiyah. Kemudian terjadilah peperangan dan banyak kaum muslimin yang meninggal dunia, terbunuh dalam perang saudara tersebut yang disebut dengan perang Siffin. Maka kemudian kedua belah pihak kemudian bersetuju untuk berdamai saja. Maka kemudian Ali mengirimkan Abu Musa al-Ash'ari, sementara Muawiyah mengirimkan Amr bin al-As untuk berdamai. Maka orang-orang Khawarij yang memang Rasulullah telah mengabarkan bahwa pemahaman mereka sangat dangkal sekali, mengatakan apa? Ali menyerahkan hukum kepada manusia. Muawiyah menyerahkan hukum kepada manusia. Sementara hukum itu milik Allah. Wah, berarti Ali tidak berhukum dengan hukum Allah. Berarti Muawiyah tidak berhukum dengan hukum Allah. Berarti sedangkan Allah mengatakan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Wah, berarti Ali kafir, Muawiyah kafir. Lihat pemahaman mereka yang sangat dangkal itu. Akhirnya mereka pun memisahkan diri dan berkumpullah mereka di sebuah tempat yang bernama Harura. Disebutkan bahwa jumlah mereka sekitar 12.000 orang. Ada yang mengatakan 6.000. Maka kemudian tadinya mereka tidak berbuat keonaran. Ketika mereka berbuat keonaran dengan membunuh Abdullah bin Khabbab bin Al-Arat dan budaknya dan hamba sahayanya, maka sampailah itu ke telinga Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Abbas minta izin kepada Ali untuk menasihati mereka dulu. Maka Ali khawatir Ibnu Abbas dibunuh. Ibnu Abbas berkata, jangan khawatir. Pergilah Ibnu Abbas menuju Harura. Ketika sampai kepada mereka, Ibnu Abbas
mengatakan kepada mereka, apa yang kalian protes terhadap Ali? Kata mereka, karena Ali menyerahkan hukum kepada manusia. Sementara hukum milik Allah. Berarti Ali tidak berhukum dengan hukum Allah. Sedangkan Allah mengatakan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Kata Ibnu Abbas, dahulu Rasulullah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim menyerahkan hukum kepada wali-wali dalam masalah pertengkaran suami dan istri. Allah berfirman, fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Apabila kalian khawatir suami istri itu bercerai, maka utuslah satu utusan dari pihak suami, satu utusan dari pihak istri untuk berunding. Ya. Kata Ibnu Abbas, lihat, Allah menyuruh satu utusan dari pihak suami dan istri. Mana yang lebih berhak, ya, menjadikan satu utusan untuk kepentingan suami istri atau untuk kepentingan supaya darah-darah kaum muslimin terjaga? Mana yang lebih berhak? Rupanya orang Khawarij tidak bisa menjawab karena kedangkalan mereka, dan mereka tidak pernah mau merujuk pemahaman mereka kepada ulama para sahabat. Ya, karena memang di antara ciri, kata Syekh Ali Hasan, di antara ciri orang Khawarij itu mereka mengabaikan atau bahkan meremehkan para ulama sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka rupanya ketika mereka melihat kekeliruan pemahaman mereka, sebagian mereka pun rujuk dan kembali. Sementara sebagian lagi tetap ngeyel. Maka yang sebagian itulah yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan benar apa yang Rasulullah kabarkan. Kata Rasulullah SAW, satamruku mariqatun ala hini furqati minal muslimin. Ya. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Akan keluar sebuah kelompok saat kaum muslimin berperang. Ya, berpecah belah saat itu. Mereka membaca Al-Quran namun tidak sampai ke kerongkongannya. Maksudnya saking dangkalnya pemahaman mereka itu. Yaquluna min qali khairil bariyah. Mereka membawakan hadis-hadis Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW. Ya. Nah, subhanallah, muncul firqah Khawarij yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Dan ternyata sisa-sisa yang lari ini dendam kepada Ali. Ya, ada 3 orang yang sisa Khawarij ini berkumpul. Dan 3 orang ini berencana ingin membunuh 3 orang, yaitu Ali bin Abi Thalib, Amr bin Al-As, dan Muawiyah. Pergilah 2 orang menuju Syam untuk membunuh Muawiyah dan Amr bin Al-As, namun 2 orang ini gagal. Sementara yang satu ingin membunuh Ali bin Abi Thalib. Dan musibahnya, ya, orang Khawarij, mereka membunuh Ali itu katanya sebagai pahala yang besar. Bayangkan. Ya, orang Khawarij itu dengan kedangkalan pemahaman mereka menganggap bahwa mereka ingin bertakarub kepada Allah dengan membunuh sahabat yang mulia ini. La haula wala quwata illa billah. Padahal Ali bin Abi Thalib sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan ternyata dia berhasil membunuh Ali saat waktu itu Ali sedang pergi menuju sholat subuh. Ya, ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian, ya akhi, pemikiran sesat itu kembali muncul lagi Murji'ah yang mengatakan bahwasanya amal tidak termasuk iman. Ya, bahwasanya maksiat tidak mempengaruhi keimanan. Bahwasanya iman tidak bertambah dan berkurang, tidak. Muncul lagi Qadariyah yang mengatakan bahwasanya ya takdir itu tidak ada. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya di hadis nomor 1 dari Yahya bin Ya'mar, ia berkata, kana awwalu man takallama fil qadar bi Basrah Ma'bad al-Juhani.
adalah yang pertama kali berbicara tentang takdir di kota Basrah, seseorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Ya. Dia mengatakan, katanya, segala sesuatu belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fantalaqtu ana. Ya. Maka aku pun pergilah bersama Humaid al-Himyari untuk mencari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mereka bertanya kepada mereka. Taufiq Nabi Abdullah bin Umar, maka kami pun bertemukan oleh Allah dengan Abdullah bin Umar yang waktu itu beliau hendak masuk ke masjid. Lalu kami bertanya, wahai Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana qaumun yataqaffaruna al-ilm wa yaz'umuna alla qadar wa anna al-amra unf. Wahai Aba Abdurrahman, sungguh telah muncul di negeri kami suatu kaum yang mengatakan katanya takdir itu tidak ada dan bahwa segala sesuatu belum ditakdirkan oleh Allah. Maka mendengar itu Abdullah bin Umar berkata, idza laqita haula fa akhbirhum anni bari'um minhum wa hum bura'u minni. Kalau kamu bertemu dengan mereka, maka kabarkan kepada mereka bahwasannya aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Demi zat yang Ibnu Umar berada di tangannya, Allah tidak akan menerima sedekah mereka. Allah tidak akan menerima sedekah mereka walaupun sebesar gunung Uhud sampai mereka beriman kepada takdir. Ya, muncul Qadariyah itu. Ternyata yang membawanya seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Ya. Ma'bad al-Juhani ini berguru kepada seorang Nasrani. Ya. Demikian pula dia dicuci otaknya oleh Labid bin A'sam, seorang Yahudi. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi kalau kita lihat munculnya Khawarij, munculnya Syiah, munculnya Qadariyah, ternyata di belakang mereka ini ini orang-orang Yahudi Nasrani yang ingin merusak pemikiran kaum muslimin. Ya. Dengan cara itulah mereka bisa menghancurkan Islam. Muncul lagi kemudian Jabariyah yang mengatakan bahwa manusia itu tidak boleh disalahkan. Ya. Dia berbuat dosa pun tidak boleh disalahkan, nggak boleh dihukum. Dia merampok, dia mencuri, nggak boleh dihukum karena sudah takdir Allah katanya. Muncul lagi Mu'tazilah, muncul lagi terus sampai detik ini tidak pernah berhenti-berhentinya. Benar yang Rasulullah kabarkan ya akhi. Namun Rasulullah alhamdulillah sudah memberitahukan kepada kita bahwa kelompok yang selamat itu yang mana? Kelompok yang selamat itu kata Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi. Yang aku dan para sahabatku di atasnya. Tata cara beragama Rasulullah dan para sahabat inilah yang harus kita benar-benar pahami. Dan alhamdulillah para sahabat sudah menyampaikan keyakinan yang mereka ambil dari Rasulullah kepada para tabi'in. Menyampaikan agama ini kepada para generasi setelahnya. Para tabi'in itu juga sudah menyampaikan kepada generasi tabi'ut tabi'in. Ini dia 3 generasi yang Rasulullah telah puji dalam hadis yang sahih, yang mutawatir. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia itu adalah qarni, generasiku kata Rasulullah. Kemudian setelahnya yaitu tabi'in. Kemudian setelahnya yaitu tabi'ut tabi'in. Inilah 3 generasi yang Rasulullah SAW saksikan akan kebaikan mereka. Ya. Maka dari itu ya akhi, kita berusaha untuk mempelajari 3 generasi ini. Dan alhamdulillah itu termaktub dalam kitab-kitab para ulama. Ini dia kitab Al-Imam Ahmad bin Hanbal menulis kitab Aslus Sunnah. Al-Imam Al-Ajurri menulis kitab Asy-Syari'ah, membawakan sanad-sanadnya kepada para sahabat Rasulullah dengan sanad-sanad yang sahih. Demikian pula Imam Al-Lalikai dalam kitab Syarah I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Demikian pula Ibnu Battah dalam kitab beliau Syarh As-Sunnah.
Murid Imam Syafi'i rahimahullah yang bernama Al-Muzani juga menulis kitab Syarhus Sunnah yang menjelaskan tentang akidah para sahabat. Demikian pula Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi menulis tentang keyakinan ya ahlul hadis, ya, yang bersambung sanadnya sampai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Muhammad bin Nasr Al-Marwazi menulis kitab tentang masalah itu. Dan banyak lagi para ulama menulis alhamdulillah tentang keyakinan yang diyakini oleh salafus saleh. Tinggal kita menggalinya, tinggal kita membacanya, tinggal kita mengkajinya. Ya, adapun keyakinan-keyakinan yang muncul di belakangan seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, itu semua muncul di belakangan hari. Itu semua tidak sesuai dengan apa yang diyakini oleh salafus saleh, ya, para sahabat Rasulullah, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Maka kewajiban kita, saudaraku sekalian, itu berusaha untuk merujuk pemahaman yang Rasulullah kabarkan bahwa golongannya yang selamat itu ma'ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku di atasnya. Itulah keyakinan yang harus kita betul-betul cari, harus kita gali, saudaraku sekalian, azani Allah wa yakum. Ya. Akhal Islam, dalam riwayat Abu Daud ada tambahan bahwasanya akan keluar di dalam umatku kaum-kaum yang hawa nafsu itu mengalir di tubuh mereka. Na'udzubillah. Seperti penyakit rabies yang mengalir di tubuh penderitanya. Tidak tersisa padanya irq, tidak pula mafsil, ya, persendian, kecuali dimasuki olehnya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang demikian, akhi, dalam beragama ngikutin hawa nafsu. Ya, karena sebab munculnya perpecahan dalam tubuh umat Islam itu banyak, akhi. Di antaranya yang pertama, yaitu tidak mau mengikuti pemahaman generasi yang terbaik. Tidak mau mengikuti akidah dan keyakinan generasi yang terbaik. Kaum Khawarij tidak mau mengikuti pemahaman para sahabat. Demikian pula ketika muncul Syiah Rafidhah, tidak ada satupun sahabat yang mempunyai keyakinan seperti itu. Ketika muncul Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, dan kelompok-kelompok lain, ya, tidak ada satupun yang sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW, karena mereka yang memahami agama dan din ini sesuai dengan pemahaman mereka sendiri. Ya. Makanya benar sekali yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ketika ditanya oleh Umar bin Khattab. Kata Umar kepada Ibnu Abbas, wahai ya Ibnu Abbas, aku merasa heran bagaimana umat Islam ini akan berpecah belah sementara Qur'annya satu, nabinya satu, dan kiblatnya satu. Kata Ibnu Abbas, wahai Amirul Mukminin, dahulu kita semua para sahabat langsung mengambil, ya, agama ini kepada Rasulullah SAW. Kita langsung memahami penafsiran Al-Quran langsung dari Rasulullah SAW. Kita langsung melihat bagaimana praktek Rasulullah SAW. Dan kelak nanti, kata Ibnu Abbas, akan muncul orang-orang yang memahami kitabullah dengan pemahamannya sendiri. Kalau mereka sudah mempunyai pemikiran sendiri, saat itu, kata Ibnu Abbas, pastilah akan berpecah belah. Subhanallah, saudaraku sekalian, ya, ucapan Ibnu Abbas ini tepat sekali. Setiap kelompok ada pendirinya bikin pemikiran sendiri. Kemudian para pengikutnya mengikuti pemikiran pendirinya tersebut. Makanya ya akhi, ya, setiap keyakinan yang tidak bersambung kepada Rasulullah dan para sahabatnya itu batil. Rahimallahu al-Imam Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmati Imam Syafi'i yang mengatakan, ya al-ilmu ma kana fi haddatsana wa ma siwa dzalika waswasu syayatin. Hakikat ilmu itu yang ada padanya ucapan haddatsana, itu bersambung sampai Rasulullah. Adapun selain itu hanyalah waswas syaitan, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Maka setiap keyakinan, setiap ibadah
kita periksa bersambung nggak ke Rasulullah SAW. Kita periksa sanadnya sahih nggak kepada para sahabat Rasulullah SAW. Kalau ternyata tidak sahih, tidak ada sanadnya, tidak boleh kita terima. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh mereka-mereka yang menolak keberadaan Allah di atas arasy-Nya. Mereka meriwayatkan katanya dari Ali bin Abi Thalib, dari sebagian sahabat, ternyata nggak ada sanad sama sekali. Iya. Mereka juga menisbatkan itu kepada Imam Syafi'i. Ternyata nggak ada sanadnya kepada Imam Syafi'i. Hanya klaim saja. Iya. Subhanallah, saudaraku seiman, azani Allah wa yakum. Maka inilah jalan kebenaran ini. Maka sebab perpecahan yang pertama adalah karena tidak mengikuti generasi yang Rasulullah sudah tegaskan bahwa ketika terjadi perpecahan, kewajiban kita adalah berpegang kepada apa yang diyakini oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Iya. Yang kedua, akhi, sebab perpecahan itu yaitu mendewakan akal. Menganggap bahwa akal pikiran itu yang lebih tinggi daripada dalil. Mereka lebih mendahulukan pemahaman atau akalnya daripada mengikuti wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Seperti halnya kaum Mu'tazilah, kaum Qadariyah, dan banyak lagi yang lainnya, kaum Jahmiyah, yang mereka mendahulukan akal-akal mereka daripada mengikuti wahyu Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah ya perpecahan. Ya. Di antaranya juga ya akhi, mereka fanatik kepada golongan, bukan fanatik kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Ketika terjadi fanatiknya hanya kepada kiai tertentu atau pendiri ya golongan tertentu, padahal kewajiban kita ya akhi sebagai seorang muslim, fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Ya, Allah tidak pernah mewajibkan untuk mengikuti kepada manusia kecuali Rasulullah SAW. Dan di kuburan pun nanti kita tidak akan ditanya, ya, apakah kamu mengikuti mazhab fulan dan fulan, tidak. Tapi kita akan ditanya di kuburan tentang Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, wabitus alun, tentangku kalian akan ditanya nanti. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Ya. Nah, ketika kita lebih mendahulukan selain kitabullah dan sunnah Rasulullah, dan lebih mendahulukan selain pemahaman para sahabat, pasti ya kita akan menyimpang dari mereka. Maka saudaraku seiman, ya, jangan sampai kita lebih mengandalkan pemahaman sendiri. Seperti yang kita lihat di zaman sekarang. Masing-masing merasa bangga dengan pemahamannya sendiri-sendiri. Tidak pernah mau merujuk bagaimana ya pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Kemudian di antara sebab perpecahan akhi mengikuti hawa nafsu dalam beragama. Ya. Padahal seharusnya hawa nafsu kita mengikuti Allah dan Rasulnya. Akan tetapi ketika kita lebih mengikuti hawa nafsunya, maka dalam agama, dalam beragama dipilih sesuai dengan ya hawa nafsunya. Dia berbicara tentang agama pun juga sesuai dengan hawa nafsunya. Akibatnya hancurlah, ya, rusaklah agama ini. Muncullah kemudian ya orang-orang yang beragamanya itu tonggaknya di atas hawa nafsunya. Lalu kemudian mencari-cari ya pembenaran dengan cara cari-cari dalil yang seakan-akan mendukung pendapat mereka. Makanya sebagian ulama memberikan ciri ya bahwa pencari kebenaran itu ya sebelum berkeyakinan dan beramal, mereka cari dalil dulu. Setelah dapat dalilnya dan yakin dalilnya sahih dan mereka sudah periksa betul-betul, baru mereka amalkan dan yakini. Sedangkan pengikut hawa nafsu, mereka biasanya berkeyakinan dulu, ya beramal dulu, lalu setelah itu cari-cari dalil yang pas dengan mereka. Nah itu biasanya ciri pengikut hawa nafsu.
Dan orang yang tersesat karena hawa nafsu, akhi, lebih susah kembalinya dibandingkan dengan orang yang tersesat karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Kalau orang tersesat karena ketidaktahuan, diberitahu, insya Allah, ya dia kembali. Tapi karena orang tersesat karena mengikuti hawa nafsu, kamu tegakkan 1000 dalil pun dia tidak terima. Dia akan berusaha untuk ya berbagai macam cara untuk ngeles. Dengan mengatakan, itu kamu, pemahaman kamu sendiri, dan yang lainnya. Bukan seperti itu pemahamannya yang benar begini. Tapi dia tidak menisbatkan kepada ulama manapun, tidak pula para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kewajiban kita mengikuti pemahaman salafus saleh, generasi yang Rasulullah sudah puji mereka. Atau mereka terkadang para pengikut hawa nafsu itu sengaja nyari-nyari pendapat ulama yang pas dengan pendapat mereka. Lalu dikatakan, loh kami punya ulamanya. Kita lihat demikian. Ya, ketika muncul ada orang yang sholat dengan berpakai bahasa Indonesia, nyari-nyari pendapat ulama, ada yang pas nggak? Oh, ini dia ada pendapat Abu Hanifah. Mengatakan boleh kok, kata Abu Hanifah. Ya. Ketika mereka berusaha untuk menghalalkan ya yang namanya arak, cari-cari pendapat ulama. Makanya kata Abu Zur'a Ar-Razi, ya man tatabba rukhsal ulama itazandaqa. Siapa yang mencari-cari ketergelinciran para ulama, biasanya akan bakalan jadi zindik, kata orang. Ya. Maka kewajiban kita, ya akhi, jadikanlah ulama salafus saleh, generasi 3 generasi yang dipuji oleh Allah, sebagai patokan kita. Adapun ulama-ulama belakangan, kalau pemahamannya tidak sesuai dengan pemahaman para ulama generasi-generasi yang telah dipuji oleh Allah dan Rasulnya, maka kita tidak bisa terima. Nah, saudaraku seiman, azani Allah wa yakum. Kemudian ya akhi, beliau membawakan hadis yang ke-52. Wa an Abi Barzah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Innama akhsha 'alaikum shahawatil ghayy fi butunikum wa furujikum wa mudhillatil hawa. Rawahu Ahmad wal Bazzar wa Tabrani. Sesungguhnya kata Rasulullah, yang aku khawatirkan kepada atas kalian adalah syahwat yang menyesatkan di perut dan kemaluan kalian, dan hawa nafsu yang menyesatkan. Ya, Rasulullah SAW khawatir 2 perkara ini, akhi. Yang pertama, seseorang ngikutin syahwat, yaitu pada perut dan kemaluan. Perut identik dengan apa? Dengan makanan. Ya, orang cuma mikirin kuliner aja. Iya. Sehingga ketika seseorang tuh kerjanya doyannya makan, yang dipikirin cuma makan. Apa yang terjadi, akhi? Ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma ahdathat hadhil ummah ba'da wafati nabiyha syarran min asy-syaba'. Fa inna ar-rajul idza syabi'a." Ya. Kata beliau, tidaklah umat ini mengada-ngada sesuatu setelah Rasulullah wafat yang lebih buruk daripada kenyang terus. Karena orang kalau kenyang terus, apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ya, berat badannya. Akhirnya apa? Malas ibadahnya. Kurang ketaatannya. Akhirnya apa? Ngikutin syahwatnya. Ya, mau puasa Ramadan malas. Mau ibadah malas. Ya. Demikian pula yang berhubungan dengan perut, apa? Kedudukan. Seseorang punya kedudukan rata-rata karena supaya mengisi perutnya itu. Mereka mencari kehormatan manusia, itu syahwat, ya. Karena syahwat itu identik dengan 3 perkara. Apa itu? Harta, tahta, dan wanita. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Madhibani ja'ian ursila fi ghanamin biafsadalaha." Ya.
mimman harisal mal wa syaraf lidinihi. Tidaklah dua ekor serigala lapar yang dilepaskan kepada sekelompok domba lebih merusak agama dari orang yang tamak dan rakus terhadap harta dan kedudukan. Ya, kita lihat dengan mata kita sendiri. Orang yang tamak terhadap harta, terkadang ya kita lihat seringnya tidak peduli halal dan haram. Segala cara mereka halalkan demi untuk mendapatkan harta tersebut, walaupun dengan berbohong, bahkan dengan cara membunuh orang lain. Kita lihat orang yang tamak terhadap kedudukan, mereka tidak peduli dengan batasan-batasan agama Allah. Tidak peduli Allah ridha atau tidak, mereka tidak peduli. Yang penting mereka bisa mendapatkan kedudukan. Bahkan kawan bisa menjadi lawan, lawan bisa menjadi kawan, demi untuk mendapatkan kedudukan. Ya, la haula wala quwata illa billah, benar sekali. Yang Rasulullah kabarkan, makanya Rasulullah sangat khawatir. Yang aku khawatirkan atas kalian ini syahwat. Ya, munculnya peperangan antara para raja di zaman dahulu. Ya, ketika terjadi perang saudara antara Bani Abbasiyah dengan Bani Umayyah. Yang kemudian kalahlah Bani Umayyah, yang disebutkan bahwa setelah kekalahan Bani Umayyah itu Al-Gojo Banu Abbasiyah setiap harinya menyembelih 80 orang dari Banu Umayyah. Ya, lalu mereka mabuk-mabuk di atas mayat-mayatnya. Semuanya karena apa? Kedudukan. Ya. Demi untuk mendapatkan meraih dunia kedudukan, menghalalkan segala cara. Perpecahan yang kemudian ya kerajaan Islam terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, sehingga akhirnya Islam menjadi lemah sekali, sehingga sangat mudah untuk dihancurkan oleh pasukan Tartar di saat itu. Ya, Mongolia dengan pemimpin mereka Genghis Khan. Kenapa? Karena saat itu kaum muslimin memang sedang memperebutkan kerajaan syahwat, semuanya tak lepas dari kedudukan, harta, tahta, kehormatan dan yang lainnya. Akhirnya lemahlah. Makanya suatu negeri, ketika pemimpin mereka, pejabat mereka hanya memikirkan harta dan tahta, bahkan wanita, na'udzubillah misalnya, wallahi, ya, negara itu tidak akan pernah ada beresnya. Ya, tinggal menunggu saat-saat kehancurannya kalau seperti itu. Maka Rasulullah SAW sangat khawatir sekali. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya yang aku khawatirkan atas kalian, syahawatil ghai fi butunikum wa furujikum. Syahwat, ya, yang berlebihan pada perut dan kemaluan kalian itu. Wa mudillatil hawa. Dan yang kedua yang aku khawatirkan, kata Rasulullah, yaitu hawa nafsu yang menyesatkan, dan ini lebih bahaya lagi. Karena para ulama mengatakan bahwa pengikut syahwat, ya, mereka hanya merusak dunia dan merusak, ya, untuk mereka sendiri, diri mereka sendiri. Sedangkan pengikut hawa nafsu, mereka merusak agama. Karena hawa nafsu identik dengan masalah tata cara beragama sesuai dengan hawa nafsu dan ya pemikirannya sendiri. Maka dari itu ya akhwal Islam, saudaraku seiman, ya, saat kita tidak mau mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, dan kita lebih mengikuti hawa nafsu dan pemikiran sendiri, dan kita disibukkan dengan hanya sebatas dengan syahwat saja, saat itulah Allah jadikan umat Islam hina. Sebagaimana Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya, Rasulullah SAW sabda, idza tabayatum bil'ina, ya, apabila kalian sibuk dengan jual beli dengan inah, yaitu jual beli dengan cara riba, wa raditum bizar', kalian lebih ridho dengan tanaman, artinya kalian cinta dunia, ya. Watabi'tum adnabal baqar, kalian mengikuti ekor sapi, artinya kalian lebih disibukkan dengan peternakan.
Wa taraktumul jihad, dan kalian tidak mau memperjuangkan agama Allah ini. Nggak mau peduli, tidak mau mempelajari Islam, tidak mau untuk memperjuangkan agama Allah, tidak mau juga menjihadi diri kita sendiri untuk senantiasa menaati Allah dan Rasul-Nya. Tidak pula mau untuk mendakwahkan agama ini kepada orang lain, mengajak manusia kepada kebaikan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaikum dhulla? Allah akan kuasakan atas kalian apa? Kehinaan. La yanzi'u, Allah tidak akan cabut kehinaan ini. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Masya Allah ya akhi. Makanya orang-orang Yahudi dan Nasrani di zaman ini berusaha sekuat tenaga jangan sampai umat Islam kembali kepada agama Allah. Jangan sampai. Karena mereka tahu kalau umat Islam sudah kembali kepada sunnah Rasulullah, disitulah letak kejayaan umat Islam. Makanya mereka berusaha ya akhi, para da'i-da'i yang berdakwah kepada sunnah dianggap dituduh radikal, teroris dan yang lainnya. Karena sebetulnya mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sadar bahwa kejayaan umat Islam ini saat mereka kembali kepada sunnah Rasul dan pemahaman para sahabatnya. Fa'allahul musta'an wa alaihi tiklan. Demikian, wabillahi taufiq kita buka tanya jawab. Nah, baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik kepada Ustaz yang sudah memberikan pencerahan dari pembacaan hadis sahih targhib wa tarhib ini. 2 hari setelah kita simak bersama, banyak sekali faidah yang telah kita dapatkan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi para pemirsa ataupun pendengar. Yang pertama, Ustaz, kami akan ajukan pertanyaan di layanan pesan singkat. Dari penanya yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi dikatakan bahwa jika pemimpin atau penguasa hanya memikirkan mengenai jabatan, harta, tahta, bahkan wanita, maka tunggu saja saat kehancurannya. Apakah hal ini juga jika pada saat ini mendapati atau melihat rakyatnya, penguasa itu yang seperti itu, apakah berhak rakyatnya mengumpat dan mencelaknya, mendoakan kehancurannya, bahkan protes untuk turun ke jalan? Apa yang dilakukannya tersebut, Ustaz? Mohon penjelasannya. Tentunya Islam pun telah memberikan kepada kita tata cara dalam mengingkari para pemimpin. Islam bukanlah agama yang mengajarkan arogansi. Islam bukanlah agama yang mengajarkan tata cara yang malah menimbulkan mudarat yang lebih besar. Dalam hadis yang hasan, Rasulullah SAW sabda, "Man arada an yansah lidhi sultan," siapa yang ingin menasihati penguasa, fala yubdi alaniyah, janganlah ia terang-terangan menasihatinya. Wal ya'khudh biyadihi wal yakhlu bih, tapi nasihatilah secara rahasia. Namun orang-orang yang tidak suka dan lebih mendahulukan akal pemikiran mereka mengatakan apa? Secara rahasia saja ditolak, secara terang-terangan saja ditolak, apalagi rahasia. Akhirnya mereka lebih mendahulukan akal pemikiran mereka daripada apa? Dalil. Lalu mereka mencari-cari cara bagaimana menolak hadis ini. Akhirnya mereka berusaha mendoifkan hadis ini. Padahal hadis tersebut adalah hadis yang hasan dengan sanad-sanadnya. Karena saling menguatkan satu sama lainnya. Akhal Islam, itu pula yang merupakan keyakinan para sahabat. Ini dia Usamah bin Zaid ditanya, kenapa kamu tidak menasihati Utsman bin Affan? Apa kata Usamah? Demi Allah, aku sudah menasihati antara aku dan dia saja. Dan aku tidak mau menjadi orang yang pertama kali membuka pintu fitnah, kata beliau. Wallahi ya akhi. Rasulullah mengatakan apa? Man arada an yansah lidhi sultan. Siapa yang ingin menasihati penguasa, maka nasihatilah secara rahasia. Fa in qabila, kalau dia menerimanya, alhamdulillah.
Wa illa kalau dia tidak menerimanya, faqad addalladzi alaihi, dia sudah melaksanakan tugasnya. Adapun kemudian melakukan aksi-aksi dengan cara membakar dan yang lainnya, ya, membuat jalan macet dan yang lainnya, wallahi ya akhi, kita lihat ya, cara seperti itu tidak pernah ada manfaatnya dari zaman ke zaman. Yang ada adalah dimasuki provokator-provokator. Ya, cara Rasul itu yang lebih baik. Cara yang dijalani oleh para salafus saleh itu yang lebih baik. Ya, kita berusaha sampaikanlah melalui orang-orang yang memang punya jabatan dan didengar oleh mereka. Ya, yang menyampaikan nasihat hendaknya ulama-ulama yang punya kedudukan di hadapan para penguasa. Ya, seperti MUI dan yang lainnya. Kalau MUI sudah tidak didengar juga, ya sudah. Rasulullah SAW juga sudah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya, kata Rasulullah SAW, satakunu ba'di a'immah yahtaduna bi ghairi hadi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Akan muncul nanti pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjukku dan mengambil sunnah selain sunnahku. Wa sayakunu fihim rijal qulubuhum qulubu syayatin fi jusmalil ins. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan di dalam badan manusia. Lalu kemudian Rasulullah ditanya, apa yang harus kami lakukan, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, isma' wa ati', tetaplah dengar dan taat. Wa in duriba dhahruk wa akhidha ma'luk. Walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Hadis ini sahih diriwayatkan Muslim dalam sahihnya. Namun di zaman ini sebagian orang berusaha semaksimal mungkin untuk mendhaifkan hadis tersebut, padahal hadis ini ada dalam sahih Muslim. Yang kedua, athar para sahabat pun mendukung kepada hal itu. Tapi masalahnya hadis ini tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan akhi, sabar menghadapi pemimpin zalim bukan berarti hati kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak boleh. Ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa walakin man radhiya wa taba', yang binasa itu adalah yang ridho dengan kezaliman penguasa dan mengikuti kezalimannya. Kita tidak boleh ridho dengan kezaliman mereka dan tidak boleh mengikuti kezaliman para penguasa. Akan tetapi kita wajib sabar dan tidak boleh memberontak, karena itu juga perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagian orang di zaman ini ketika kita menjelaskan dan membawakan hadis-hadis untuk sabar, ya, Nabi mengatakan man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Kata Rasulullah, siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, sabarlah. Dalam riwayat Muslim. Ketika kita menyuruh sabar, apa kata mereka? Ahlus sunnah. Bukan ahlus sunnah orang yang membela penguasa. Loh, siapa yang membela penguasa dalam kezaliman? Kita membawakan hadis sabar, jangan memberontak. Ya, tidak menunjukkan bahwa kita ridha dan membela orang-orang yang berbuat zalim. La wallah, kita tidak boleh membela orang yang berbuat zalim, kalaupun itu bukan penguasa. Ya. Tapi karena ada perintah dari Rasulullah untuk sabar, tidak memberontak, ya sudah, kita sabar. Ada perintah dari Rasulullah untuk memberikan nasihat dengan cara yang rahasia, ya sudah. Kita ngikutin athar, bukan ngikutin hawa nafsu. Tapi masalahnya mereka mengambil satu hadis, buang hadis yang lain. Hadis-hadis tentang kesabaran dibuang karena tidak sesuai dengan hawa nafsu. Ya. Lalu dibawakan hadis tentang ancaman terhadap orang yang ridho orang yang ridho terhadap kezaliman penguasa. Ya, padahal dua-duanya hadis yang sahih dari Rasulullah SAW dan tidak bertabrakan satu sama lainnya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Ya. Maka kewajiban kita, akhi, kumpulkan semua hadis. Lalu pahami sesuai dengan apa yang dipahami para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ketika kezaliman Hajjaj bin Yusuf muncul, bagaimana sikap para sahabat? Ya. Hajjaj bin Yusuf itu sudah membunuh 120.000 kaum muslimin. Di antara mereka ulama tabi'in, Sa'id bin Jubair. Ya. Imam yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf ini kaum muslimin, akhi. Dan alhamdulillah penguasa kita tidak seperti itu.
Sampai-sampai Adz-Dzahabi berkata, kalau kita mendatangkan orang, ya, kalau semua umat kafir mendatangkan orang-orang kejamnya, kita datangkan Hajjaj bin Yusuf, kita masih menang kejamnya. Ya. Tapi apa yang dilakukan oleh para sahabat yang hidup di zaman Hajjaj bin Yusuf? Tetap mereka sabar. Ya. Ibnu Umar hanya sebatas menasihati Hajjaj bin Yusuf, tapi Ibnu Umar tidak membawa pasukan untuk memberontak. Ya. Anas bin Malik juga ya, diajak untuk memberontak, tidak mau. Bahkan Anas berkata, bayana Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah fi usrina wa yusrina wa atharatin alaina. Kami sudah membaiat Rasulullah untuk tetap mendengar dan taat kepada pemimpin selama bukan maksiat. Baik kami suka atau tidak suka, baik kami senang maupun kami susah. Dan saat pemimpin itu lebih mementingkan dirinya daripada kami. Ya. Masya Allah, subhanallah ya akhi. Betapa pentingnya di zaman ini kita bacakan hadis-hadis Rasul tentang sikap kepada pemimpin. Ya. Kenapa? Karena Islam melihat kepada maslahat yang lebih besar dan menolak mudarat yang lebih besar. Di mana-mana yang namanya pemberontakan itu selalu menimbulkan mudarat yang lebih besar. Lihat ya akhi, kita lihat, jadikan pelajaran oleh kita. Dalam sejarah Islam saja, semua pemberontakan hasilnya rusak. Tidak menegakkan agama, tidak pula memperbaiki dunia. Ya. Na'am ya akhal Islam. Maka kewajiban kita ya akhi, ajaran Islam ini yang terbaik sudah. Wahyu Allah itu yang terbaik sudah. Jangan dahulukan perasaan kita, hawa nafsu kita, akal kita di atas wahyu Allah Jalla wa'ala. Tapi ketika Anda lebih mengikuti hawa nafsu Anda, kemarahan Anda, emosi Anda daripada wahyu, ya, mungkin kita sampaikan 1000 dalil pun Anda akan tetap saja menuduh kita ini sebagai penjilat dan yang lainnya. Namun kita tetap bersabar, ya, untuk terus mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair, nasihat yang sangat bermanfaat sekali. Dan selanjutnya yang kedua kami angkat di layanan pesan singkat masih, yaitu mengenai firqah Khawarij. Ustadz, ada pertanyaan ini. Kang Ustadz, di dalam hadis disebutkan bahwa manusia yang terbunuh yaitu sebaik-baik manusia yang terbunuh yaitu orang yang dibunuh oleh orang Khawarij, dan seburuk-buruk yang terbunuh adalah terbunuhnya orang Khawarij. Nah, bagaimana dengan seorang muslim yang terbunuh oleh orang kafir, Ustaz? Apakah tidak lebih baik yang dibunuh oleh orang-orang Khawarij? Memang hadis itu ada. Hadis tersebut sahih dalam Muslim dan sahihnya. Kata Rasulullah, syarrul qatla tahta alimis sama wa khairu qatilin qataluh. Seburuk-buruknya orang yang dibunuh, ya, seburuk-buruknya orang yang terbunuh adalah kaum Khawarij. Dan sebaik-baiknya orang yang dibunuh adalah yang dibunuh oleh orang Khawarij. Sampai-sampai Abu Sa'id Al-Khudri berkata, laqitalu ya Khawarij a'zam indi min qitali iddati minal atrak. Memerangi kaum Khawarij bagi saya lebih agung daripada memerangi orang-orang kafir. Ya. Kenapa sampai demikian? Apakah berarti orang Khawarij lebih buruk daripada orang kafir? Tidak, kata para ulama. Tapi masalahnya perbuatan mereka ini lebih buruk akibatnya daripada perbuatan orang kafir. Orang Khawarij masalah mengatasnamakan agama. Membawa-bawa dalil, banyak orang terpengaruh. Banyak pemuda-pemuda juga yang terpengaruh. Lalu mereka berbuat kerusakan di muka bumi, akhirnya apa? Yang menjadi korban itu sunnah. Dan kita lihat sendiri. Sunnah Nabi jadi dimusuhi orang. Melihat jenggot jadi orang jadi pada serem. Melihat cadar ya jadi serem. Dianggap itu katanya sunnah teroris. Ya, fala haula wala quwata illa billah. Maka dari itu ya akhi, Rasulullah yang mengabarkan demikian. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keras sekali sabda beliau mengenai terhadap orang-orang Khawarij itu.
Namun di hari kiamat, ya tentu orang Khawarij ya lebih baik daripada orang kafir. Ya, dengan ijma seluruh ulama. Kan orang kafir kekal dalam neraka selama-lamanya. Tapi kenapa Rasulullah sangat keras terhadap orang Khawarij? Karena pengaruh mereka terhadap umat Islam lebih buruk. Ya. Karena mereka sangat merusak dengan pemikirannya. Mereka mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin. Mereka memerangi yang mereka perangi umat Islam sendiri. Sebagaimana Rasulullah bersabda, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuhi kaum muslimin dan membiarkan orang-orang kafir. Dan kita lihat itu sendiri, ya. Bagaimana mereka, ya akhwan Islam azan ya Allah, ya menghalalkan darah kaum muslimin. Maka dari itu ya akhi, di sini, ya walaupun untuk menghukumi seseorang sebagai khawarij pun juga, kita pun juga berhati-hati. Karena tidak setiap ada orang yang ada padanya pemikiran khawarij langsung kita tuduh dia khawarij. Ya bisa jadi karena ada syubhat, bisa jadi karena dia belum paham dan yang lainnya. Ya, kita juga tentunya dalam memvonis orang lain sebagai khawarij penting untuk kita berhati-hati juga. Yang jelas ya, kenali betul-betul ciri-ciri khawarij. Sebagaimana kita mengenali juga firqah-firqah sesat yang lainnya. Bukan berarti bahwasanya ya kita tidak mengingkari keyakinan orang-orang kafirin, tidak. Tapi kita membersihkan umat Islam dahulu. Karena bersihnya umat Islam dari penyimpangan itu modal kejayaan umat Islam. Ya, orang kafir dengan sehebat apapun mereka, kalau umat Islam di atas akidah yang sahihah, kata Syekh Utsaimin, mereka tidak akan bisa menghancurkannya. Karena modal umat Islam, Allah menolong umat Islam kalau umat Islam betul-betul berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Dan kehancuran umat Islam adalah ketika kaum muslimin tidak mau berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Lihat saja di perang Uhud. Bagaimana kekalahan kaum muslimin? Karena apa? Karena sebagian kaum muslimin, yaitu pasukan pemanah, tidak mau menaati Rasul. Mereka tidak berbuat syirik, tidak. Mereka tidak menaati perintah Rasul supaya jangan turun. Menang maupun kalah. Tapi mereka turun, akhirnya kalahlah kaum muslimin. Sehingga Allah abadikan itu dalam Al-Quran, dalam surat Al-Imran dalam 18 ayat, sekitar 18 ayat Allah yang menyebutkan tentang kisah itu. Bayangkan, akhi. Untuk apa? Untuk dijadikan pelajaran. Ya. Maka ketika kita mengingkari ya penyimpangan-penyimpangan, itu tujuannya untuk membela modal Islam dulu. Untuk mendatangkan sebab-sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu a'lam. Nah, baik. Insyaallah, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya. Demikian, dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung di layanan telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Ini Pak Mukhtar di Riau. Silakan Pak Mukhtar ke pertanyaan langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami jumpai dalam Al-Quran sebuah ayat yang menyatakan huwa sama kumul muslimin min qablu. Betul. Jadi Allah yang menetapkanlah seseorang itu muslim atau kafir, atau munafik atau musyrik. Sedangkan dalam hadis iftaraka ummati milati itu tidak disebutkan oleh Rasulullah tentang umat Islam. Jadi yang berpecah belah bukan umat Islam, tapi yang berpecah belah adalah umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umatnya Nabi Muhammad jelas berpecah belah. Nah, jadi pertanyaan, Pak? Jadi pertanyaannya, bagaimana menurut Ustadz tentang pemahaman kami bahwa yang berpecah belah itu bukan umat Islam, tapi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan satu yang selamat itu adalah umat Islam, karena Allah lah yang menetapkan umat Islam itulah yang selamat. Iya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu Bapak, ya. Bapak memahami itu dengan pemahaman Bapak. Sekarang kita bandingkan pemahaman Bapak dengan pemahaman Rasulullah SAW.
Ya. Ketika Rasulullah mengabarkan umatnya berpecah belah, apakah umat yang berpecah itu bukan umat Islam? Berarti umat Nabi Muhammad itu bukan umat Islam. Lalu umat Nabi Muhammad yang umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ketika Rasul mengatakan umatku akan berpecah belah, apakah umat Nabi Muhammad itu bukan umat Islam, umat kafir? Umat Nabi Muhammad SAW itu umat Islam pertama. Yang kedua, Rasulullah menyebutkan dalam hadis tersebut bahwa semuanya di neraka kecuali satu. Siapa itu? Yaitu yang aku dan para sahabatku di atasnya. Iya. Maksudnya apa, Bapak? Maksudnya adalah bahwa setiap orang yang mengikuti keyakinan Rasulullah dan para sahabatnya dan tata cara agama mereka, itulah yang selamat. Yang kedua, Bapak, pemahaman Bapak ternyata bertabrakan dan pemahaman para ulama dalam memahami hadis tersebut. Kenapa? Karena semua ulama sepakat bahwa yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah umat Islam. Dan para ulama mengatakan bahwa mereka yang disebutkan 72 masuk neraka, siapapun yang mereka yang wafat di atas tauhid, mereka tidak akan kekal dalam api neraka. Makanya keyakinan yang harus diyakini bahwa 72 yang masuk neraka itu, ya dari firqah yang sesat itu tidaklah kekal di neraka bila mereka wafat di atas tauhidullah jalla wa'ala. Ya. Maka dari itu perkataan huwa sammakumul muslimin, dia Allah yang menamai kalian kaum muslimin. Kalian di sini siapa? Umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ketika mengatakan huwa sammakumul muslimin, Allah yang menamai kalian kaum muslimin. Ini ayat turun ketika belum terjadi perpecahan. Ya. Dan kalau Bapak menelusuri sejarah perpecahan, yang berpecah belah itu umat Islam. Munculnya Khawarij. Bapak baca deh tentang sejarah dalam kitab-kitab para ulama tentang asal muasal munculnya Khawarij. Itu umat Islam. Ya, mereka yang ikut pasukan Ali dan Muawiyah waktu itu ya berperang. Munculnya Syiah, munculnya Qadariyah, munculnya Jabariyah, Mu'tazilah dan yang lainnya. Silakan deh sama Bapak baca baik-baik. Setiap kelompok itu mereka menisbatkan diri kepada Islam. Dan mereka membawakan Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman mereka yang salah. Iya. Sebab kalau Bapak mengatakan mereka bukan umat Islam, berarti mereka umat kafir. Iya. Maka dari itu, pemahaman kita ini perlu kita koreksi lagi. Ya, jangan pertama memahami dengan pemahaman sendiri, tapi bacalah kitab-kitab para ulama. Ya, kita bukan ulama. Hanya sebatas memahami satu ayat, lalu kita tidak mau membaca kitab-kitab para ulama. Lalu kemudian kita tinggalkan hadis-hadis Nabi SAW dan apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'un tabi'in. Ya. Maka tentu ini adalah merupakan sebab ya yang menyebabkan akhirnya kita pun juga bisa tersesat jalan. Sebab Khawarij tersesat kenapa? Karena memahami Al-Quran dengan pemahaman sendiri. Makanya Rasulullah menyifati orang Khawarij apa? Mereka ya membaca Al-Quran. Rasulullah sendiri yang mengatakan begitu. Mereka membaca Al-Quran, tapi tidak sampai ke kerongkongannya. Dalam satu riwayat Muslim yang yaquluna min qouli khairil bariyah, mereka membawakan sabda-sabda Rasul SAW. Bahkan orang-orang Khawarij ya yang ada di zaman Ali bin Abi Thalib tersebut, yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, rata-rata hafal Quran. Bahkan Ibnu Abbas menyifati orang Khawarij itu dalam satu riwayat yang sahih. Apa kata Ibnu Abbas? Aku lihat badan mereka itu kurus, wajah mereka pucat pasi. Iya. Jidat mereka hitam dan tangan mereka kapalan, karena mereka setiap hari berpuasa
malam harinya mereka tahajud semalam suntuk. Bahkan Rasulullah ketika menyifati kaum Khawarij, apa kata Rasulullah? Tahqiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim. Kalian akan menganggap remeh, wahai para sahabatku, salat kalian terasa remeh dibandingkan dengan salatnya orang Khawarij. Puasa kalian remeh dibandingkan dengan puasanya orang Khawarij. Tapi apa yang terjadi? Yamrukuna minad din, mereka melesat dari agama. Kama yamruku sahmu minar ramiyah, sebagaimana melesatnya busur panah dari buruannya, karena keyakinannya yang sesat. Lihat ya, Rasulullah menyifati ya kaum Khawarij yang akan muncul itu sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Apa ini nggak disebut umat Islam? Ya. Wala haula wala quwata illa billah. Maka dari itu ya saya memandang ya cobalah Bapak kembali menggali buku kitab-kitab para ulama, itu lebih baik daripada Bapak mengedepankan pemahaman sendiri. Karena ayat yang Bapak bawakan huwa sammakumul muslimin itu turun saat belum ada terjadi perpecahan. Maka saat itu disebut oleh Allah kaum muslimin. Ya. Allah yang menamai mereka kaum muslimin. Dan di saat ayat itu turun ada muhajirin dan ansar. Mereka semua kaum muslimin. Ya, kemudian di zaman tabi'in ketika muncul pemikiran-pemikiran sesat, mulailah penamaan Ahlus Sunnah itu muncul. Ya, Muhammad bin Sirin sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dengan sanadnya, dalam muqaddimahnya dengan sanadnya yang sahih kepada Muhammad bin Sirin. Beliau berkata, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad, mereka tidak pernah bertanya tentang sanad. Falamma waqa'atil fitnah, dan ketika muncul fitnah yaitu terjadi perpecahan, munculnya pemikiran yang sesat. Qulna, kami mulai berkata, sammu lana rijalakum. Coba sebutkan nama perawi-perawi hadis kalian tuh. Fa in kana min ahli sunnah fayuqbalu hadithuh. Kalau dia termasuk ahlus sunnah, diterimalah ya hadisnya. Mulai itu di zaman tabi'in ketika para sahabat masih hidup, dibedakan mana ahlus sunnah, mana bukan. Mana ahlul hawa. Ya. Semua mereka kaum muslimin. Nah inilah wallahu a'lam wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.